Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui perjumpaan dengan Allah pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kebaktian dan persekutuan kita dari awal hingga akhir menjadi kemuliaan bagi Allah. Ibadah pagi ini diberi tema yang diingini Allah dalam sebuah perjumpaan. Ini akan dilayani oleh Pendeta Arlianus Larosa dari BPMS GKI. Persembahan pujian, paduan suara jubilate, pengiring pujian, Galilea Orkestra, operator LCD, Arman, Kantoria, paduan suara jubilate. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Diinformasikan kepada umat bahwa pada Senin tanggal 13 Juli 2015 jam 7 malam di GKI Samanhudi, BPMK GKI Klasis Jakarta Utara akan mengadakan kebaktian syukur dalam rangka kepengurusan BPMK dan badan pelayanan yang baru. Mohon dukungan umat dalam doa. Workshop sinematografi. Remata bekerja sama dengan SSR, School of Creative Media, akan menyelenggarakan workshop sinematografi pada tanggal 1 Agustus 2015 dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang di SSR, Royal Mediterranean Garden Residences, Central Park Area, Podomoro City. Pendaftaran dibuka untuk umum. Biaya pendaftaran 25.000. Setelah kebaktian 2 di hall atau melalui SMS ke Willy atau Ana. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikian Warta Lisan. Kita bersyukur hari ini Tuhan hadirkan kita untuk beribadah dan bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita. Dan ketika Tuhan Allah yang kudus juga hadir untuk berjumpa dengan kita, mari kita tunduk menghadap Dia dengan penuh dengan kerendahan hati.
bersama-sama kita naikkan pujian. Kita minta Tuhan sucikan kita agar layak di hadapan-Nya. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selamanya. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Yeremia 16 ayat 17 mencatat, sebab kau mengamat-amati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Sebagai manusia ciptaannya, kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di dalam kemahatauhan Allah, Ia ingin kita memuliakan Dia dengan hati yang tulus dan benar. Mari kita muliakan Tuhan dengan segenap ketulusan hati kita, dengan pujian bagimu Tuhan, nyanyian. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah
Mari kita tundukkan kepala dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah, sungguh tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu, bengkok atau lurus, hitam atau putih, salah atau benar, jahat atau baik, menjatuhkan atau membangun, serta segala sesuatu yang terjadi dalam hati dan pikiran kami, Engkau tahu, ya Tuhan. Jikalau ternyata yang Engkau temukan dan dapati dalam diri kami tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, ampunilah kami, ya Allah. Pun ketika di dalam ibadah ini kami memiliki tujuan lain selain daripada ingin berjumpa dengan Engkau serta diterangi oleh firman-Mu, ampunilah kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Sebagaimana janji Tuhan yang menyambut dan menyucikan kita, mari kita datang kepadanya. Bagi setiap umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu.
Roma 3 ayat 23 dan 24 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Mari dengan penuh sukacita kita boleh memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Berikan salam damai dan ucapkan damai Kristus bagimu. Berikan salam terbaik Anda pada sebanyak mungkin orang yang bisa Anda temui. Katakan damai Kristus bagimu. Yang
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dan memohon, anugerahkanlah kepada kami telinga yang mau mendengarkan, akal budi yang sanggup mencerna, mengelola, memahami firman-Mu, hati yang berkenan menyimpan, menghayati sabda-Mu, dan kehidupan sehari-hari yang mau, sanggup, dan berani melakukan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, baiklah para hamba-hamba-Mu yang akan menyanyikan firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu bagi kami sekalian. Pakailah kami dengan segala keterbatasan yang melekat dalam diri kami, supaya nama Tuhan dimuliakan dan firman Tuhan menjadi jelas bagi setiap kami. Mari ya Bapa, bersabdalah. Kami sungguh merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 24 ayat 1 sampai 8. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang punya dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang punya dunia serta yang diam di dalamnya. Karena Dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Karena Dialah yang menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang punya dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, seperti yang diungkapkan dalam lagu atau nyanyian Mazmur ini, segala yang ada dalam alam semesta adalah milik Tuhan, milik Yahweh, dan bukan yang lain. Semua yang baik yang dapat kita miliki dan alami dalam hidup ini, semua berasal dari Dia, Sang Pemilik alam semesta ini. Kita bukan pemilik. Kita adalah orang yang diperkenankan menikmati milik Tuhan yang telah Ia ciptakan dan sediakan bagi semua. Kesadaran status seperti ini bahwa kita bukan sang pemilik sangat penting ketika kita menghadap Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini. Perjalanan hidup dapat saja mengalami aneka tantangan dan ancaman. Namun kita tak perlu gentar menghadapi apapun, karena Tuhan yang menciptakan alam semesta, Dia yang meletakkannya di situ dan mengokohkannya. Sederas apapun arus tantangan dan ancaman, gelombang yang datang menerpa hidup kita, kita pasti dapat survive karena ada Tuhan persoalannya. Seberapa dalam kita memang mengandalkan Tuhan.
Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah orang yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak berjiwa penipu, yang tidak bersumpah palsu. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Tuhan yang punya dunia serta yang diam di dalamnya. Semua orang tanpa kecuali diundang dan dapat datang menghadap Tuhan dalam kerajaannya, dalam ibadah-ibadah di mana Ia berkenan hadir di dalamnya. Namun itu tidak berarti bahwa kita boleh datang secara sembarangan, asal datang, asal saja. Yang datang menghadap Tuhan harus menjaga diri, menjaga hidup, menyiapkan diri agar ia diperkenankan oleh Allah untuk mengalami perjumpaan yang otentik. Bagaimanakah kita? Anda, apa yang Anda kerjakan semalam ketika hari ini Anda datang menghadap Tuhan? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan yang dari Allah yang menyelamatkannya. Itulah generasi yang menanyakan Dia dan yang mencari wajah Tuhan, ya Allah, ya aku. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang punya dunia serta yang diam di dalamnya. Tak seorang pun dibiarkan datang menghadap Tuhan dalam kesembarangan. Setiap orang yang mau berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah harus dapat menjaga hatinya, menjaga pikirannya dan perbuatannya, sehingga ia atau mereka memang pantas menerima berkat, dilayakkan menerima keadilan yang datang dari Allah yang menyelamatkan seluruh kehidupan dalam semua seginya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan?
Dia yang kita jumpai di dalam ibadah-ibadah adalah Raja kemuliaan, Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Maka kita betul-betul harus memperhitungkan kehadiran kita, karena yang kita jumpai dan berkenan menjumpai kita adalah Dia yang maha berbeda, Sang Raja kemuliaan. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang punya dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, saya telah katakan berulang-ulang tadi, menegaskan bait-bait Mazmur yang dilantunkan oleh kita bersama-sama. Salah satu sarana di mana Tuhan berkenan berjumpa dengan kita, menjumpai kita umatnya adalah pertemuan-pertemuan seperti ini. Kita menyebutnya sebagai kebaktian atau ibadah. Dari sudut asal usul kata, maka kedua sebutan ini, baik ibadah maupun kebaktian, menunjukkan bahwa pertemuan seperti ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengekspresikan rasa hormat kita, bakti kita, pengabdian kita kepada Dia yang menjadi tujuan dalam ibadah-ibadah atau kebaktian-kebaktian seperti ini. Kebaktian berasal dari kata bakti, artinya tunduk, hormat. Ibadah dari bahasa Arab, aslinya Ibrani abodah, akar katanya abd, abdi, hamba. Ibadah adalah sarana untuk mengungkapkan, mengekspresikan rasa hormat kita yang mencerminkan kesadaran siapa kita dan siapa Allah yang memang berinteraksi dalam kebaktian-kebaktian seperti ini. Maka semua hal yang berlangsung dalam ibadah mesti mengekspresikan rasa hormat itu. Bukan hanya rasa hormat, rasa syukur itu perlu tercermin di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Karena Dia yang menjadi tujuan ibadah kita adalah Sang Raja kemuliaan, Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan semesta alam. Pernah berjumpa dengan presiden? Belum. Dengan gubernur? Dengan wali kota? Apa yang Anda lakukan kalau hendak bertemu dengan Dia? Datang sembarangan? Datang telat? Ngomong asal saja, tak menyiapkan kata-kata yang hendak Anda ungkapkan padanya? Gimana Roh Kudus saja nanti. Semua orang yang datang berjumpa dengan pimpinan-pimpinan itu. Saya punya pengalaman beberapa kali diundang dan bertemu dengan beberapa presiden kita itu. 2 minggu sebelumnya, kalau Pak Harto 1 bulan sebelumnya, KTP udah diminta. Teman-teman yang datang, ibu-ibu datang ke salon. Saya biasanya cuma pakai jas kalau kebaktian, kalau mimpin ibadah, ketemu beliau mesti pakai jas. Atau ketika ketemu presiden sebelum ini, suruh pakai batik. Semua orang menyiapkan diri. Mengapa? Yang hendak dijumpai adalah presiden. Yang kita jumpai dalam ibadah semacam ini melampaui segala presiden. Lebih agung dari segala raja dengan kerajaan yang terbesar sekalipun. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala yang ada di dalamnya. Hidup kita,
Kalau engkau datang pada hari ini dengan suami, istri, atau anakmu, atau orang tuamu, dia yang ada di sampingmu itu adalah pemberian dia yang kita jumpai dalam ibadah ini. Maka yang diinginkan Allah dalam perjumpaan ini seperti tema kita, yang diinginkan Allah dalam perjumpaan seperti ini, melalui ibadah seperti ini adalah pertama-tama adalah rasa hormat. Banyak orang Kristen yang sok terlalu akrab, terlalu dekat dengan Tuhan. That's good. Dekat, akrab, ya. Tapi ingat, dia adalah, memang dia Bapa, jadi harus dekat. Tapi dia adalah Bapa yang ada di sorga dan kita di bumi. Kita mesti menjaga sikap dan rasa hormat selama ibadah, selama berjumpa. Ia berkenan menjumpai kita. Rasa hormat akan muncul ketika kita sungguh-sungguh menyadari terus-menerus kita sedang berhadapan dengan siapa. Ketika sedang bernyanyi, melantunkan bait-bait lagu, kita sedang menyampaikan itu kepada siapa. Ketika kita mengatakan dalam syair-syair lagu kita, atau kayak Mas, Tuhanlah yang empunya bumi, kita berseru, Engkau yang punya bumi. Dia ada di depan kita. Bayangkan dalam setiap aktivitas ibadah, doa, nyanyian, musik, khotbah, gerak kalau ada tari. Semuanya bukan untuk kita. Semuanya adalah Dia. Dia satu-satunya yang tujuan. Kepada Dia semualah yang kita kerjakan ini dipersembahkan. Rasa hormat akan muncul ketika kita terus-menerus sadar dalam semua yang kita kerjakan, kita berhadapan dengan Tuhan. Maka sekali lagi kita sudah sepantasnya menjaga sikap hormat kita. Yang kedua adalah datang dengan rasa syukur, itulah yang Allah kehendaki. Mensyukuri karena Dia telah memberikan alam semesta, memberikan semua yang telah kita berhasil miliki, memberikan yang akan bisa kita raih ke depan. Bersyukurlah atas semua yang telah engkau alami dan yang akan engkau alami, yang selalu ada dalam rancangan Allah yang memang selalu indah dan baik. Dan kita bersyukur karena dalam pengalaman kita mengetahui bahwa sekeras apapun arus hidup menyeret kita, setinggi apapun gelombang hendak menghempaskan kehidupan kita, kita toh tetap masih ada dan berdiri. Masih datang ke rumah Tuhan, menjumpai Tuhan pada hari ini. Dan itu semua hanya mungkin karena Dia yang meletakkannya, Dia yang menjaganya, Dia yang melindunginya. Ia proteksi kita terhadap badai yang menghempaskan, arus yang hendak menyeret kita ke tempat yang menghancurkan. Salah satu sarana untuk mengungkapkan rasa hormat, mengungkapkan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah adalah melalui puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Salah satu cara. Tadi lagu pertama kita apa sih? Bagimu Tuhan, ya. Tuhan Allah hadir. Nararararam bararararam nararara, hai sembah sujud di si Tuhan Allah hadir. Ibu bapak ketika menyanyikan lagu ini, hati menyembah enggak? Atau Tuhan Allah hadir pada saat ini, kayak penyanyi di pentas. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud. Memang kalau kita langsung bersujud, kursi kita nggak memungkinkan. Akan ada gerakan-gerakan yang akan mengganggu satu dengan yang lain. Oke, Tuhan juga tahu. Tapi apakah betul-betul hati kita menyembah?
Ketika kita memainkan melodi-melodi melalui musik, alat musik yang kita pegang masing-masing. Sekedarkah memainkan nada-nada tertentu? Atau sebenarnya bukan hanya nada, bahkan sudah berjalan begitu saja jemari tangan kita untuk memencet tools tertentu. Karena hati kita sudah betul-betul menyatu dengan apa yang kita hendak ungkapkan dan mainkan. Karena memuji Tuhan itu harus dengan sepenuh hati. Segenap pikiran, perasaan, melibatkan seluruh tubuh. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Orang yang bersyukur kepada Allah, yang memberikan rasa hormat kepada Allah, ketika ia mengatakan sesuatu, ia tidak mengatakan secara parsial, hanya mulut, mata, tubuh, seluruhnya dipersembahkan. Dan ini hanya mungkin kalau setiap orang yang datang beribadah itu mempersiapkan diri. Mazmur 24 tadi mengatakan, siapakah yang boleh datang? Ya, 24 ayat yang ketiga, pertanyaan. Ya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Artinya boleh, semua orang diundang. Tapi kalau siapa yang boleh naik, ada jawabannya. Hanya orang-orang yang telah mempersiapkan diri melakukan yang baik di mata Tuhan. Sekali lagi, kita hanya dapat mengungkapkan syukur, menjaga rasa hormat melalui pujian-pujian yang kita lantunkan dalam ibadah, musik yang kita mainkan dalam ibadah, kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kalau mereka ini para pelayan musik, tidak usah diomong lagi, mereka pasti persiapan. Nggak tahu berapa lama udah mulai mengaransemen nyanyian jemaat, berapa lama tuh Bu Diana mengaransemen, atau siapa yang arrangernya, lalu memilih, ya, mulai dari registrasi, mesti masuk alat ini. Ketika proses itu mereka menghayati, diapain lagu ini supaya jiwanya keluar. Sayangnya dalam berbagai kehidupan bergereja, orang berpikir yang bersiap dan perlu bersiap itu adalah hanya para pelayan. Lalu kita bertanya, kalau saya jemaatnya mau siap apa Pak? Wah, ada banyak. Ya, pertama-tama tentu hati. Semalam ketika datang ke sini, berdoa enggak untuk Tuhan besok saya mau beribadah, siapkan hati. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa bagi Galilea Orkestra untuk paduan suara Jubilate atau apa yang melayani. Kan ada di warta minggu yang lalu ya, yang melayani hari ini. Ada enggak sih? Ada kan? Supaya engkau pakai mereka ya Allah. Supaya bisa pulang dengan mendapatkan sungguh kehadiran Allah. Dan bukan dengan ngedumel musik apaan sih tadi tuh. Khotbah apaan sih tadi tuh. Gak jelas khotbahnya apa. Tapi pernah mendoakan gak dia yang khotbah pada hari ini? Apa yang Anda kerjakan semalam? Lagu dan mazmur yang dinyanyikan hari ini ada di warta minggu lalu enggak? Ada. Memang tidak semua jemaat itu bisa membaca not. Tapi baca 1, 3, 5, 4, 7 kan bisa kan itu. Tapi kata-katanya itu kan bisa kita baca. Pernahkah terpikir untuk memberi waktu di rumah membaca setiap bait? Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah, diam dengan hormat. Besok ketika ibadah mulai, ini yang Allah kehendaki. Tuhan Allah berkenan hadir, menyembah dan diam dengan hormat. Dari semalam, hanya ketika bait-bait syair-syair dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan dalam kebaktian, kita baca sebelumnya, kita endapkan. Dan kalau lagu yang kayak tadi gini kan lagu-lagu yang umum,
kita mencoba menyanyikannya, mempersiapkan, sehingga kita mengkondisikan diri untuk betul-betul mengatakan itu kepada Allah, Engkau hadir dan kami diam dengan hormat. Itu nggak mungkin kalau kita tidak menyiapkan diri. Sejauh saya pahami, itulah gunanya mengapa pada warta hari ini nyanyian minggu depan diwartakan. Bukan supaya menu-menuhin warta, itu pemberosan, merusak lingkungan. Karena kertas semakin banyak dibuang. Tapi kita rela menanggung itu agar umat dapat menyiapkan diri. Bukan hanya mereka. Kalau mereka udah pasti, kalau enggak ketahuan. Bukan mereka. Mereka udah pasti menyiapkan diri. Kalau nggak latihan, ketahuan nyanyinya. Ada sih SATB tapi nggak harmoni. Harmoni ada tapi disharmoni. Namanya paduan suara tapi yang keluar pacuan suara. Kalau tidak, mereka pasti berlatih. Mereka pasti berlatih. Tapi Tuhan berjumpa bukan hanya dengan mereka. Tuhan berjumpa dengan kita. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan sepenuh hati. Semua yang kita bawa dalam ibadah, semua yang kita lakukan dalam ibadah harus kita persiapkan. Ya. Semua dari awal, sebentar lagi ada persembahan, semua dipersiapkan. Nggak boleh sampai di gereja lalu tarik. Persiapkan. Segala kita mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan, mengucap syukur padanya, mengungkapkan rasa hormat kepada Dia. Dan ketika sudah berada dalam rumah ibadah, kita naikkan pujian itu dengan sepenuh hati, sesuai dengan jiwa nyanyian. Walaupun sekali lagi untuk jiwa nyanyian kita mesti mau tidak mau mempercayakan diri kepada mereka. Mereka mau bawa kayak apa lagunya kan mereka yang ngatur. Kita bisa saya mau lagu ini diginiin, nggak bisa. Mereka udah mengaturnya, maka mereka harus betul-betul memikirkan lagu ini mesti dibuat sedemikian rupa agar seluruh umat yang telah mempersiapkan diri itu sungguh-sungguh dapat mengungkapkan rasa hormatnya, rasa syukurnya, pujiannya kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Amin.
saudara, marilah kita bersama gereja di segala abad dan tempat kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersatu hati menyerahkan dalam tangan Tuhan para hamba-hamba-Mu yang menyerahkan diri untuk melayani di bidang musik gereja. Para pemusik baik instrumen maupun vokal yang memberi diri untuk melayani Tuhan dengan pelayanan di bagian puji-pujian, bagian musik, liturgi. Berikan kepada mereka terus motivasi yang terus dimurnikan oleh Allah, supaya semua yang mereka lakukan, mereka persembahkan sebaik dan seoptimal potensi yang Tuhan berikan kepada mereka, dan semuanya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, menolong seluruh umat untuk mengekspresikan seluruh perasaan-perasaan yang dibawa dalam ibadah melalui kata-kata yang telah diberi nada-nada oleh para pencipta lagu. Kami bersyukur atas para pencipta lagu dari sejak berabad-abad yang Engkau anugerahkan bagi gereja-Mu, yang olehnya gereja boleh terus-menerus memuji Allah, baik nyanyian-nyanyian jemaat maupun nyanyian-nyanyian solo, nyanyian-nyanyian pada suara yang beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, beratus ribu telah tercipta sepanjang sejarah gereja. Berkati keluarga mereka, berkati terus-menerus daya karya mereka, sehingga mereka boleh terus memperoleh daya kreatif dari Allah untuk terus mencipta, agar puji-pujian kepada Tuhan terus-menerus boleh berkumandang dari gereja, dan nama Tuhan dengan itu dimuliakan, dan banyak orang yang datang untuk memuji Engkau karena karya-karya para musisi-musisi dalam sepanjang sejarah gereja. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati ya Allah dalam segala tugas panggilan yang harus mereka kerjakan pada minggu yang baru. Berikan kekuatan untuk dapat mengerjakan seluruh tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka, baik di rumah, di tempat pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam profesi, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam rumah Tuhan di gereja ini. Berikan terus semangat yang tak pernah padam untuk memberi yang terbaik. Berikan kemampuan untuk melewati semua tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam terang takut akan Tuhan. Berikan kepada setiap kami ya Tuhan kepekaan untuk mengenali berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau sediakan sepanjang minggu yang baru ini, supaya semua berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami dapat raih, dapat alami, terima, dan oleh itu kami boleh semakin leluasa untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan, berkat-berkat yang Tuhan telah titipkan bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang pada minggu-minggu depan ini mulai bergerak kembali ke kampung masing-masing dalam turis tahunan di negara kami. Engkau jaga ya Tuhan perjalanan mereka, Engkau persiapkan diri mereka, utamanya persiapkan para mereka yang memberi diri untuk melayani dalam bidang-bidang transportasi. Engkau berikan kepada mereka kesetaraan untuk menjaga kebugaran fisik, supaya kecelakaan-kecelakaan yang bisa saja terjadi dalam perjalanan yang padat seperti ini dapat dihindari, dan mereka boleh berjumpa dengan sanak keluarga mereka di kampung asal masing-masing dalam kegembiraan. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, berikan hikmat kepada mereka untuk menjelaskan dengan jelas kepada masyarakat langkah-langkah
pembangunan yang hendak mereka lakukan untuk negeri ini, supaya kami masyarakat boleh berada di dalamnya untuk mendukung pada bagian yang dapat kami kerjakan dan terus menjaga sikap kritis agar seluruh proses pembangunan negeri kami sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, masih banyak hal yang kami ingin mohonkan kepada Tuhan mengenai keperluan-keperluan kami. Tapi Engkau Allah yang maha mengetahui. Engkau tahu semua yang kami perlukan, bahkan melampaui yang dapat kami pikirkan dan rasakan. Maka seluruh hidup kami, kebutuhan kami, gereja kami, bangsa kami, hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Atur dan berilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Saudara-saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku memanesan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya Tuhan, hanya inilah. Syukur
jemaat diundang untuk berdiri. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat. Di tiap waktu dan tempat, naiklah syukur kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terimalah pemberian persembahan syukur kami ini dan berkati sehingga menjadi saluran berkat yang penuh kasih bagi pekerjaan dan pelayanan gereja Tuhan dan nama Tuhan yang dipuji dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Daki jalan mulia, tetap doa mulialah ke tempat tinggi dan Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemas. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 haleluya.
Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui perjumpaan dengan Allah pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kebaktian dan persekutuan kita dari awal hingga akhir menjadi kemuliaan bagi Allah. Ibadah pagi ini diberi tema yang diingini Allah dalam sebuah perjumpaan. Ini akan dilayani oleh Pendeta Arlianus Larosa dari BPMS GKI. Persembahan pujian, paduan suara jubilate, pengiring pujian, Galilea Orkestra, operator LCD, Arman, Kantoria, paduan suara jubilate. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Diinformasikan kepada umat bahwa pada Senin tanggal 13 Juli 2015 jam 7 malam di GKI Samanhudi, BPMK GKI Klasis Jakarta Utara akan mengadakan kebaktian syukur dalam rangka kepengurusan BPMK dan badan pelayanan yang baru. Mohon dukungan umat dalam doa. Workshop sinematografi. Remata bekerja sama dengan SSR, School of Creative Media, akan menyelenggarakan workshop sinematografi pada tanggal 1 Agustus 2015 dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang di SSR, Royal Mediterranean Garden Residences, Central Park Area, Podomoro City. Pendaftaran dibuka untuk umum. Biaya pendaftaran 25.000. Setelah kebaktian 2 di hall atau melalui SMS ke Willy atau Ana. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikian warta lisan. Kita bersyukur hari ini Tuhan hadirkan kita untuk beribadah dan bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita. Dan ketika Tuhan Allah yang kudus juga hadir untuk berjumpa dengan kita, mari kita tunduk menghadap Dia dengan penuh dengan kerendahan hati. Pada saat ini
kita naikkan pujian. Kita minta Tuhan sucikan kita agar layak di hadapan-Nya. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selamanya. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Yeremia 16 ayat 17 mencatat, sebab kau mengamat-amati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Sebagai manusia ciptaannya, kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di dalam kemahatauhan Allah, Ia ingin kita memuliakan Dia dengan hati yang tulus dan benar. Mari kita muliakan Tuhan dengan segenap ketulusan hati kita, dengan pujian bagimu Tuhan, nyanyian. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah?
juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala surga bermasmur. Mari kita tundukkan kepala dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah, sungguh tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu, bengkok atau lurus, hitam atau putih, salah atau benar, jahat atau baik, menjatuhkan atau membangun, serta segala sesuatu yang terjadi dalam hati dan pikiran kami, Engkau tahu, ya Tuhan. Jikalau ternyata yang Engkau temukan dan dapati dalam diri kami tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, ampunilah kami, ya Allah. Pun ketika di dalam ibadah ini kami memiliki tujuan lain selain daripada ingin berjumpa dengan Engkau serta diterangi oleh firman-Mu, ampunilah kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Sebagaimana janji Tuhan yang menyambut dan menyucikan kita, mari kita datang kepadanya.
Bagi setiap umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu. Roma 3 ayat 23 dan 24 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Mari dengan penuh sukacita kita boleh memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Berikan salam damai dan ucapkan damai Kristus bagimu. Berikan salam terbaik Anda pada sebanyak mungkin orang yang bisa Anda temui. Katakan damai Kristus bagimu.